pasti 11.000 triliun persen palsu. Biar viral. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Lek Rismon Sianipar, cemana kau? Kemarin katamu ijazah Pak Jokowi palsu, ternyata kata Bang Roni Teguh ijazahmu yang dugaannya palsu. Idea dong. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Ada edit mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Konnichiwa, Rismon-san. Hai. Aku ya, Mang. Masyarakat butuh kepastian bahwa jemput Rismon itu asli. Cuma itu saja. Rismon harus mau menunjukkan. Cuma menunjukkan apa susahnya sih? Kita cuma mau melihat saja. Janji nggak akan pegang orang kok. Aduh, ya no comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Rismon ya, yang semakin kesini semakin merana nasibnya. Ku merana. Mon, kau kalau diam aja Mon, ya kan, kepalsuan ijazahmu sampai sekarang masih aman Mon, kau masih bisa dapat kerja, ya kan, dapat job, ya kan. Seolah-olah kau ahli digital forensik, tapi kau menyerang Pak Jokowi. Jadinya apa? Justru terbongkar ijazah S2 dan S3-mu palsu. Minimal patut diduga. Sudah habis-habisan dirujak neti ya kan, akibat menuduh ijazah Jokowi palsu. Dan sebentar lagi kemungkinan juga akan mendekam di balik jeruji besi ya kan. Si Rismon ya, sekarang penderitaannya bertambah parah teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Ngelus dada saya Mon. Ijazahnya S2 dan S3 yang dia klaim diterbitkan oleh Yamaguchi University tersebut ya, atau Yamaguchi Daigaku, ketahuan kejanggalannya ya, semakin jelas. Bahkan tidak hanya ramai dibicarakan di dalam negeri saja. Dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Rismon ya, terkait S2 dan S3 dari Yamaguchi University juga mulai banyak dibicarakan di Jepang. Rasain lo Mon, sebentar lagi modar kamu Mon. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Lek Rismon Sianipar, cemana kau? Kemarin katamu ijazah Pak Jokowi palsu, ternyata kata Bang Roni Teguh ijazahmu yang dugaannya palsu. Idea dong. Rismon Sianipar mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, yang bernama Roni Teguh. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Ada edit mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Konnichiwa, Rismon-san. Hai.
jago ya, Bang. Bang Rismon tahu nggak bahasa Jepang ini? Tahu nggak? Konnichiwa itu halo gitu. Katanya kan Bang Rismon Sianipar ini kan lulusan Yamaguchi Jepang, pasti fasih lah bahasa Jepang ya kan. Arigatou gozaimashita. Itadakimasu. Son. Tapi jujur lah dulu Rismon, cobalah jujur. Betul nggak itu kata Bang Roni Teguh? Hah? Ijazahnya asli apa palsu? Itulah makanya jangan ngurusin hidup orang, ngurusin Pak Jokowi aja ijazahnya palsu nggak asli skripsinya. Habis ijazah skripsi, habis itu apa lagi? Sekarang berbalik kan? Itulah makanya hukum tabur tuai. Tapi kalau kata Bang Roni Teguh benar ya, betul ada edit-editan itu, berarti Rismon Sianipar jago juga ngedit ya. Ajarilah Le. Supaya nambah talenta kita, ya kan? Habis jadi lawyer, aku malamnya ngedit. Terakhir, siapa yang setuju ijazah Bang Rismon Sianipar dibawa ke Puslap Forpori untuk diperiksa ke Pak Jokowi? Siapa yang setuju? Tulis di kolom komentar. Karena jangan ya kan? Sayonara Rismon San. Hai. Rismon katanya ijazah palsu. Coba lihat itu. Rismon Sianipar kena batunya. Rismon Sianipar ini digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi Rismon diketawain karena ijazahnya sendiri. yang bernama Roni Teguh Tribunal. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Gimana Rismon ini ya? Ngurusin ijazah Pak Jokowi, bilangnya palsu lah, nggak asli dah. Mana skripsinya, tunjukkan ijazahnya. Sekarang ijazah dia pula yang katanya palsu. Rismon Sianipar, lagi ngapain kau sekarang Bang? Aku khawatir bukan lihat Rismon dek, tapi lihat kerupuk mulu. Aku khawatir lihat Rismon lah. Setelah diumumkan sama Bang Roni Teguh ya, ada dugaan ijazah Rismon ini diduga diedit, tidak asli. Ini lagi ngapain si Rismon sekarang? Lagi khawatir, lagi melamun? Takut terungkap yang sebenarnya? Sangat kocak sekali dan sangat menghibur konten yang dibuat oleh Mas Adril Purba barusan ya. Sama-sama berasal dari Sumatera dan kemungkinan besar juga berasal dari suku yang sama, yaitu suku Batak ya. Karena saya dengar-dengar Mas Adril Purba ini yang berprofesi sebagai seorang pengacara di Jakarta ini berasal dari Sumatera Utara. Mon. Bukan hanya orang dari luar Sumatera Utara saja Mon yang ngerujak kamu Mon. Bahkan orang dari Sumatera Utara, bahkan katanya satu marga dengan kamu, sama-sama Sianipar juga enek ngelihat kamu Mon. Coba bayangin Mon, kau dianggap mencemarkan marga Sianipar dan saat ini banyak sekali orang-orang dengan marga Sianipar yang mengaku malu Mon atas kelakuanmu Mon. Ada teman-teman udah palsu nuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Coba yang kau tuduh itu tetanggamu sendiri Mon. Gak bakal akan viral seperti ini dan kepalsuan ijazahmu tidak bakal bisa dibongkar Mon. Tapi karena yang kau tuduh adalah orang nomor 1 di Indonesia, ya walaupun saat ini sudah tidak lagi menjadi presiden, kau tuduh ijazahnya palsu, kau bergabung dengan maling panci, dengan dokter mangkrak. Temon, kau pikir masyarakat Indonesia bodoh semua macam kayak kamu gitu ah? Ijazah kau palsukan hanya di rental pinggir jalan, hanya modal fotokopian. Kau pamer-pamerkan pada saat live. Double kau. Lanjut. Lebih parah dari skripsi Jokowi, paper Rismon ternyata di tempat sampah Jepang, rugikan negara. Tugas kuliah Rismon Sianipar ternyata lebih parah dari skripsi Jokowi. Paper penuduh ijazah palsu itu bahkan disimpan di tempat sampah oleh profesor Jepang. Atas temuan tersebut diduga ijazah Rismon Sianipar dari Yamaguchi University adalah palsu. Sertifikasi dosen yang dilakukan Rismon pun diduga telah merugikan negara. Selama ini Rismon Sianipar mengaku lulusan Universitas Yamaguchi Jepang. Dilihat dari Wikipedia,
Rismon memperoleh beasiswa Monbuka Gakuso dari pemerintah Jepang pada tahun 2003. Tapi peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh mendapat temuan bahwa Rismon hanya memiliki satu prosiding. Prosiding itu tingkat kasta paling rendah dalam sebuah penelitian, karena dia hanya menampilkan data baru yang belum bisa dijadikan paper utama. Ditulis tahun... Waduh, ini parah ya kan? Katanya papernya si Rismon itu disimpan di tempat sampah. Bentar, saya bacakan dulu teman-teman ya judul di badan videonya ya. Ini sepertinya adalah sebuah judul media online ya. Peneliti dari Jepang kuliti ijazah Rismon Sianipar, beda dengan yang asli, .2, mau nipu lah dia. Kalau nipu maunya pikir-pikirlah Siki, ya kan? Yang cerdas Siki. Ingat loh, kata pepatah. Membodohi orang itu memang perbuatan tercela, Mon. Tetapi kalau kamu terpaksa atau memang dipaksa untuk membodohi orang, pastikanlah kamu tidak bodoh. Hah? Sama dengan menipu. Kalau kamu mau memalsukan ijazah, ya kan? Kau mau menipu orang kan itu sama aja kan? Menipu orang. Kau tidak pernah kuliah, kau menipu orang agar orang itu menganggap kau kuliah. Kau bikinlah ijazah palsu. Pastikan, Mon, kau tidak bodoh, Mon. Yang kau palsukan ijazah dari Yamaguchi University, ya kan? Beraksara kanji. Saya yakin ketika kau memalsukan itu, kau berpikir bahwa orang Indonesia nggak akan bisa baca. Tapi kau lupa orang Indonesia juga banyak yang di Jepang dan tidak sedikit orang Indonesia yang berkuliah di Yamaguchi University, ya kan? Saya saja orang Indonesia, Mon. Teman saya Jepang asli banyak, Mon. Teman, lanjut. Pasti 11.000 triliun % palsu. Biar viral. Dipastikan 100%. Kemarin saya cek ke Yamaguchi Daigaku, itu universitas di Yamaguchi. Saya tulis dalam bahasa Jepang bahwa yang bersangkutan tesis dengan master yang tertulis di kurikulum vitae itu tidak ada. Nah, ingat di Jepang itu sewaktu dia menerima suatu informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke satu sistem, kemudian ke fakultasnya, bahkan ke departemen jurusannya, dan itu tidak ada ditemukan sama sekali. Sehingga waktu Mas Jos mengirim salah satu ijazahnya, itu yang menarik karena ijazahnya ini ijazah Jepang itu satu berbahasa kanji, dua berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang itu lah gitu. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi dan punya autentikasi dan punya sangat sulit untuk dilakukan modifikasi, dan mereka punya standar untuk pengecekan itu. Nah, dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya kan warna putih itu ya, warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna putih. Konslet semua. Roy Panci CS Fik 11.000 triliun % ijazah Pak Jokowi palsu. Nggak taunya yang fix 11.000 triliun % itu yang palsu adalah ijazahmu, teman-teman. Ya teman-teman ya, ini adalah salah satu warga negara Indonesia yang saat ini berada di Jepang ya. Saya tidak tahu namanya, ataukah ini yang disebut Roni siapa tadi? Roni Talampesi. Itulah pokoknya ya, lupa saya namanya. Apakah ini orangnya? Ada teman-teman, saya mengerti teman-teman ya, karena saya juga pernah mempelajari ilmu psikologi ya, walaupun otodidak ya, termasuk mempelajari mimik muka, mikrogestur, mikro ekspresi dan makro ekspresi lah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, jadi saya bisa menduga ya, menganalisis walaupun hasilnya adalah sebuah dugaan bahwa kenapa si Rismon ini dalam tanda kutip atau diduga memalsukan ijazah
dari Yamaguchi University yang beraksara kanji, karena dia berpikir masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia pada umumnya tidak akan bisa membaca. Itu awal-awal motif dia memalsukannya. Dia tidak memilih dari universitas lain di dunia karena pasti menggunakan alfabet yang bisa dibaca, ya kan? Nah, kalau menggunakan kanji, dia berpikir orang Indonesia nggak bakal bisa baca, tapi dia nggak tahu bahwa orang Indonesia banyak yang berada di Jepang dan juga banyak yang lulusan Jepang. Temon, kebodohanmu melampaui batas, Mon. Lanjut. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, jadi sudah 98, 99, pertanyaannya, Bang, ini ada konteksnya ada banyak pihak sekarang yang meragukan bahwa Abang adalah pernah memang sekolah di namanya Universitas Yamaguchi dan sebagainya. Ya. Nah, dan Abang sudah menjawab itu dengan menunjukkan ijazah seperti itu. Yang mau ditanya itu, Bang, siapa terkait dengan lembaran pengesahan, siapa yang membimbing Abang, ya, pembimbing 1 atau apa, pembimbing 2, saya tidak tahu. Kemudian siapa yang menguji dan sebagainya. Siapa pembimbing akademik Bang Rismon, ya. Jadi seperti itu. Jadi itu pertanyaan yang ke-98. Pertanyaan yang ke-99, Bang, banyak yang bertanya mana foto-fotonya, ya, foto-foto wisuda, foto-foto ujian, foto-foto bersama dengan teman-teman, ya, siapa nama teman-teman Abang waktu di Universitas Yamaguchi, ya, dan kalau bisa ditampilkan, Bang, karena kok saya gayanya kok kayak begini. Tampilkan, Bang, karena banyak sekali orang yang ingin tahu, ya, siapa sebenarnya teman yang memperkuat, ya, ilmu pengetahuan, karena sekali lagi setiap orang tidak bisa berkembang dengan sendirinya, dia akan membutuhkan lingkungan atau ekologi edukasi yang mampu mempengaruhi atau menghidupkan gen intelektualnya seperti itu. Jadi kami butuh, Bang, siapa-siapa orang-orang terdekat, karena sekali lagi setiap orang itu dipengaruhi dengan 1, bacaan yang dia baca, 2, teman yang mengelingkarinya atau menemani dalam satu proses perjalanan peningkatan intelektual, ya, kapasitas berpikirnya. Karena itu kita butuh, Bang, sharekan, Bang, ke kita foto-foto dan yang seterusnya, ya. Ini menarik. Dan pertanyaan yang ke-100 saya tidak tanyakan, nanti biar sobat-sobat yang lain yang akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu. Dan kalau Abang berkenan, Abang boleh membagikan informasi itu kepada kami. Tapi kalau Abang tidak berkenan, juga tidak masalah, karena kami tidak ingin memasuki wilayah private Abang. Tetapi sekali lagi harapan moral dari ini ketika Abang mempertanyakan, ya, mengajukan pertanyaan kepada Pak Jokowi, maka tentu adalah adil ketika pertanyaan-pertanyaan Abang itu kami kembalikan untuk Abang jawab juga. Setiap pertanyaan yang Abang tunjukkan atau tanyakan kepada Pak Jokowi, tolong juga tanyakan pada diri sendiri dan tolong diberikan jawabannya supaya kita publik yang dia baru belajar ini bisa memahami sebenarnya apa misi Abang di dalam konteks untuk mengejar, ya, Pak Jokowi. Dalam hal ini mencari tahu tentang riwayat pendidikan Pak Jokowi. Dan nanti pasti akan ada bagian di mana rakyat Indonesia akan mengirimkan surat atau bertanya secara langsung dan mengajukan pertanyaan di media sosial kepada Universitas Yamaguchi untuk bertanyakan benarkah Abang, ya. Jadi mungkin rektornya yang akan kita tanyakan, meminta konferensi pers terkait dengan itu. Apa benar Abang adalah lulusan dari Universitas Yamaguchi, ya. Tapi saya secara pribadi masih sangat percaya Abang adalah seorang doktor yang menempuh pendidikan doktor secara formal dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu harapan kita adalah Abang bisa meyakinkan publik, meyakinkan kita semua, ya, bahwa memang Abang layak untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Jokowi. Iya, ini materi yang saya sajikan barusan ternyata adalah materi yang sudah beberapa kali saya gunakan pada konten-konten sebelumnya, teman-teman, ya. Intinya saya ingin mengomentari, bukan ingin mengkritisi netizen barusan yang merupakan seorang akademisi, ya, seorang dosen, ya, dan juga merupakan pengamat politik media sosial, ya. Saya cuma ingin menyampaikan, kalau ijazah yang ditunjukkan oleh si Rismon itu sudah jelas-jelas banyak kejanggalannya dan pihak universitas, ya, Yamadai atau Yamaguchi Daigaku sudah mengklarifikasi bahwa tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama
si krisis moneter baik S2 maupun S3, ngapain harus ditanyakan KKN-nya? Emangnya di Jepang ada KKN? Astagfirullahaladzim. Tapi nggak masalah lah ya. Ini adalah seorang pengamat politik media sosial yang sangat polos. Mungkin dia tidak mengetahui dan tidak mengerti sistem pendidikan di Jepang. Lanjut. Informasi valid, si Rismon jemputnya pirang. Panjang dan tidak keriting. Wah, pasti palsu itu jemputnya. Rismon harus menunjukkan jemputnya. Roy, Tifa, Egi juga harus kita periksa. Jangan-jangan jemputnya juga palsu. Masyarakat butuh kepastian bahwa jemput Rismon itu asli. Cuma itu saja. Rismon harus mau menunjukkan. Cuma menunjukkan apa susahnya sih? Kita cuma mau melihat saja. Janji nggak akan pegang kok. Aduh, ya no comment ya terkait dua video yang merupakan hasil rekayasa AI barusan. Saya no comment. Aduh, pokoknya netizen plus 62 itu sangat kreatif sekali. Jadi jangan bermasalah dengan netizen plus 62 karena akan dirujak habis-habisan seperti yang barusan. Jadi bukan hanya ijazahnya si Rismon yang diragukan, tetapi juga astagfirullah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.